Assalamualaikum, sahabat Insanitas Mulia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat walafiat, murah rezeki, bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, pada video kali ini saya akan sharing tentang 5 hal yang dilakukan oleh orang yang hidupnya tenang, tentram, dan damai. Anda tentu ingin menjalani hidup yang damai dan tenang, bukan? Simak dalam video ini. Jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Berikan komen yang positif dan share video ini di media sosial Anda. Oke sahabat, senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, channel Eko Jali Santoso, channel yang senantiasa berbagi motivasi, inspirasi, dan hal-hal positif untuk hidup yang lebih bermakna. Sahabat, menjalani hidup yang tenang dan damai, apalagi di tengah situasi kehidupan yang sekarang ini tentu menjadi dambaan setiap orang. Tetapi tantangannya banyak karena di dalam kehidupan ini ada berbagai masalah, ada berbagai kesulitan, ada berbagai hal yang harus kita hadapi. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini kita bisa menjalani hidup dengan tenang, hidup dengan damai, dan bahkan bahagia. Sahabat, dari berbagai sumber, dari berbagai pertemuan dengan orang-orang yang rata-rata memang sudah menikmati dan bisa menjalani hidup yang tenang, maka setidaknya ada 5 hal yang bisa dilakukan, yang dilakukan oleh mereka yang hidupnya tenang dan damai. Apa saja 5 hal itu? Yang pertama adalah orang-orang yang hidup tenang dan damai ini adalah orang-orang yang memiliki prasangka yang positif. Jadi berprasangka baik. Berprasangka baik menandakan pikiran dan hatinya baik, hatinya positif. Melihat orang lain atau melihat sesama dari kacamata positif, sehingga tidak ada kecurigaan dan lain sebagainya dari hatinya. Selalu bersikap positif kepada orang lain karena memandang dan berprasangka positif pada setiap orang. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya damai dan tenang. Jadi berprasangka positif pada setiap orang, karena meyakini setiap orang punya sisi baik, punya sisi positif, dan dia bisa menerima hal-hal baik dan positif dan bisa membagikan hal-hal positif kepada setiap orang. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang bisa hidup secara realistis, hidup yang sewajarnya. Yang menyadari bahwa hidup ini ada grafiknya naik turun, ada kadang bahagia, kadang sedih, ada kadang mudah, kadang sulit. Maka dia bisa menjalani hidup dengan sewajarnya, hidup yang realistis. Artinya tidak memaksakan diri di luar dari kemampuan yang dimilikinya, hidup sesuai dengan kemampuan dan keadaannya pada saat itu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya tenang, hidupnya damai. Karena seringkali orang-orang yang gelisah, hidup tidak tenang, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, itu karena mereka memaksakan diri di luar dari kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya harus melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuannya, sehingga hidupnya menjadi tidak tenang, tidak damai. Jadi yang kedua biasanya dilakukan adalah hidup sesuai dengan kemampuan, menjalani hidup yang sewajarnya. Yang ketiga adalah mereka ini orang-orang yang pandai bersyukur. Artinya apa? Bisa memfokuskan pikiran dan hatinya itu pada sesuatu yang ada dalam dirinya saat ini, pada sesuatu yang dimilikinya saat ini, sehingga bisa mensyukuri, menikmati apapun yang ada yang dimilikinya saat ini, bukan memfokuskan pikirannya pada hal-hal yang belum dimiliki, pada hal-hal yang tidak dipunyai, sehingga menimbulkan kecemburuan, iri, dengki terhadap pemilikan orang lain dan sebagainya. Tetapi dia bisa bersyukur dengan apa yang ada dan dimiliki di dirinya saat ini, bersyukur dengan apa yang sudah diperolehnya saat ini. Artinya dia bisa memperbanyak rasa syukur itu,
memanfaatkan, menggunakan kemampuan, kompetensi, hal-hal yang ada di dirinya untuk kebaikan sesama. Jadi pandai bersyukur, pandai mensyukuri apa yang ada dalam dirinya. Rata-rata kebiasaan inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya tenang dan damai. Dan yang keempat adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang ikhlas menerima keadaan, bisa bersabar menerima keadaan. Dia menyadari bahwa apa yang dia terima itu adalah yang terbaik dari Allah, Tuhan yang memberi kehidupan. Sehingga ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia bisa ikhlas menerima karena meyakini bahwa inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Meskipun itu belum sesuai dengan apa yang dia harapkan, tetapi dia meyakini bahwa yang dia terima adalah yang terbaik. Sehingga dia ikhlas menerima keadaan, ridho terhadap ketentuan. Mereka bisa bersabar terhadap apa yang dihadapinya. Inilah yang membuat hatinya tenang, hatinya damai, dan hidupnya tentram. Yang kelima adalah orang-orang yang hidupnya damai dan tenang ini adalah orang-orang yang memang dilandasi keyakinan keimanan yang kuat. Artinya hidupnya dilandasi dengan keyakinan iman yang baik. Mereka menyadari bahwa kedamaian hati, ketenangan hidup itu akan diperoleh kalau dekat dengan Allah, dekat dengan Sang Pencipta, dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dia tidak mencari kedamaian, ketenangan hati di mana-mana di luar, tetapi di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat masjid, di tempat-tempat berzikir, berdoa. Itulah tempat-tempat untuk mencari ketenangan dan kedamaian hati. Karena dia meyakini bahwa kedamaian ketenangan hati akan diperoleh ketika ia mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Inilah, jadi yang kelima inilah landasan keimanan yang kuat yang dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya tenang dan tentram. Sahabat, 5 hal inilah yang dimiliki rata-rata oleh orang-orang yang hidupnya tenang dan damai, dan pada ujungnya adalah kebahagiaan. Karena itu terus belajar untuk bisa memiliki 5 kebiasaan ini atau 5 hal ini agar hidup kita bisa menjadi tenang, damai, meskipun dalam situasi kehidupan yang kadang-kadang penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang mudah sekali berubah. Demikian sahabat, inspirasi dari saya, Iko Jalil Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu untuk Anda. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.